banyak. Di tengah makin santernya isu penggusuran, musisi Ahmad Dhani datang menyambangi warga bersama belasan pemuda barisan Ansor. Saya kesini disuruh banser. Tujuannya memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kalau misalnya terjadi penggusuran, jangan sampai terjadi bentrokan yang kontraproduktif, ya. Rencana penertiban kawasan Kalijodo kembali disosialisasikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lama berselang setelah peristiwa kecelakaan maut di Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. 4 nyawa melayang sia-sia akibat ulah rombongan pemuda yang ugal-ugalan berkendara usai bersenang-senang di Kalijodo. Muhammad Nur, Pramita Andini, dan Agus Ginanjar melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, rencana Pemprov DKI Jakarta menertibkan kawasan lokalisasi di Kalijodo terus berlanjut. Pada Senin siang, Polda Metro Jaya dan Pemda menggelar rapat koordinasi penertiban Kalijodo. Siang tadi rencana penggusuran kawasan prostitusi dan perjudian Kalijodo digelar antara Polda Metro Jaya, Pemprov DKI Jakarta, serta Kodam Jaya. Rencananya tahun ini kawasan tersebut akan menjadi ruang terbuka hijau. Ya, kami tidak ingin lagi banyak yang mabok di sana sehingga ada korban seperti Fortuner. Setahun yang lalu ingat nggak ada polisi yang meninggal di situ, ya kan? Terus ada juga beberapa masyarakat yang juga luka dan sebagainya. 300 unit rumah susun sudah disiapkan untuk menampung warga Kalijodo, sedangkan pekerja tunasusila akan mendapatkan pelatihan. Bagi mereka yang mau alih profesi, ya kita latih di balai latihan kerja kita dulu, kita latih dulu dong. Untuk pulang kampung, ya kalau mau pulang kampung kita fasilitasi. Gitu. Sosialisasi rencana penggusuran kawasan Kalijodo sudah gencar dilakukan. Hari Minggu lalu petugas gabungan sudah mendatangi warga dan mendapatkan surat pemberitahuan pada bangunan yang akan dibongkar. Kalijodo bukan satu-satunya tempat bisnis berahi yang tumbuh subur di ibu kota. Sebelumnya ada juga lokasi keramat tunggak di daerah Keramat Jaya, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Namun pada tahun 1999, tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara ini ditutup. Selain Kalijodo dan Keramat Tunggak, kawasan prostitusi Doli di Surabaya, Jawa Timur juga menjadi bagian dari sejarah bisnis berahi di Indonesia. Kini wajah Doli sudah berubah. Sejak ditutup Pemkot Surabaya 2 tahun silam, kawasan ini berubah fungsi menjadi tempat usaha. Bukan hal yang mudah membongkar kawasan prostitusi, namun bukan berarti tidak mungkin. Diperlukan pendekatan serta dialog yang baik dari pemerintah dan para penghuni. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Lalu bagaimana kondisi terkini saudara di Kalijodo? Ada rekan kami Priska Niken yang akan menyampaikan informasi langsung untuk Anda. Niken, silahkan. Ya, Reza Ramadansyah, kawasan Kalijodo memang beberapa hari terakhir ini namanya mulai mencuat kembali. Kawasan ini sebenarnya sudah tersohor sejak zaman Belanda. Nah, saat ini saya berada persis di tengah-tengah permukiman Kalijodo. Lokasi rumah-rumah warga, gang-gang kecil ini menggambarkan bagaimana kehidupan sehari-hari warga di lokasi ini. Bahkan kalau kita melihat ini ada warga yang sedang berkumpul karena beginilah aktivitas mereka sehari-hari, terutama di sore hari usai bekerja. Saya akan mencoba mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana reaksi warga Kalijodo yang beberapa hari belakangan ini banyak dibicarakan mengenai rencana penggusuran, juga rencana relokasi warga Kalijodo. Jembatan 2. Permisi Bang Leo. Ya. Oke. Ini ada bersama saya salah satu warga asli Kalijodo yang memang sudah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun. Dan Bang Leo ini tadi sempat menceritakan sedikit kepada kita bagaimana kondisi warga yang ternyata sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Bang Leo, bisa diceritakan kepada kami bahwa bagaimana komunikasi yang selama ini terjadi dengan pejabat pemerintahan mungkin? Belum ada sama sekali bapak-bapak kita yang di sana untuk kemudian hadir di sini menyapa anaknya, kecuali kejadian kemarin waktu hari Valentine kita mendapat hadiah 200 pasukan datang dengan senapan di kiri kanan Pak Camat itu, dan mereka nempel-nempel apa yang disebut mereka sosialisasi. Buat kami atau buat Anda lah media, itu sosialisasi atau pressure. Tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan warga yang ada di sini. Kusuk-kusuk soal rencana penggusuran itu artinya rencana itu warga tahu dari media atau sudah pernah ada obrolan sebelumnya dengan pejabat? Itulah yang bikin kemudian kami merasa kejang-kejang setiap hari, karena potongan media tiap hari. Tokoh Kalijodo harusnya ditangkap polisi,
Kalijodo minuman keras apa yang ada di sini, bir apa segala macam. Nah, berita-berita yang sepotong-sepotong yang dirilis oleh mereka itu buat kami, yang membuat kami memberikan laporan ke Komnas HAM karena mengganggu hak asasi kami. Kemudian itu merupakan pencemaran nama baik, terutama tentang perjudian. Sudah 15 tahun nggak ada perjudian di sini. Pertanyaan besarnya adalah intelijen mereka itu di mana? Mereka itu badan yang dibayar sama kita, gaji kita, tapi kerja-kerjanya kayak gini. Untuk masuk ke sini aja butuh pengawalan sampai senjata dan alat berat mereka turunkan. Sedangkan wartawan sendiri dengan santai ke sini tanpa ada premanisme. Premannya di mana ketika Bapak Wali Kota yang kita hormati diancam dengan kemudian mau di-staffkan, itu yang preman kemudian kami atau siapa? Kemudian yang menjadi prostitusi itu kelas bawah ini, atau yang dengan kepentingan tertentu mengangkat isu ini. Dia melakukan prostitusi politik ini buat saya. Bang Leo, selama ini kawasan Kalijodo ini kan dikenal banyak orang menstigmakan kawasan ini sebagai lokasi hiburan. Tapi sebenarnya ini juga permukiman warga. Ini pemukiman warga. Kalau kemudian ada stigma perjudian, ada beberapa kejadian yang hingga meninggal. Ini kawasan hiburan malam dan stigma itu udah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kalau itu diangkat lagi, percuma kita ada Lebaran dan Idul Fitri. Karena Lebaran baru dimulai 15 tahun sudah nggak ada kejadian apa-apa di sini. Terima kasih Bang Leo atas informasinya. Ya saudara, seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Leo, warga masyarakat di sini bahwa tokoh Kalijodo dan beberapa warga masyarakat ini sempat mengunjungi Komnas HAM untuk menceritakan apa yang dialami warga. Dan pada saat bertemu dengan Komnas HAM, ada Daeng Aziz, tokoh masyarakat di Kalijodo, bersama dengan sejumlah warga. Ini ditemui langsung oleh Komisioner Komnas HAM dan di sana mereka diterima dengan baik, menceritakan bagaimana pressure-pressure yang dialami, tekanan-tekanan yang dialami warga, dan juga mereka juga menyampaikan bahwa selama ini warga merasa belum pernah mendapatkan sosialisasi baik dari pejabat di tingkat lurah, camat, ataupun wali kota hingga gubernur DKI Jakarta. Berikut adalah keterangan Daeng Aziz. Ilegal, saya ada bukti ditandatangani oleh langsung lurah. Jadi ini bohong kalau di sana itu dianggap bahwa itu tanah liar. Sekalipun tanah negara itu milik masyarakat. Ya, kita ini masyarakat adalah aset negara. Ini kelihatan batas. Ya saudara, bahwa bila Anda bisa melihat batas biru yang berada di samping kanan saya ini adalah batas lokasi hiburan dengan permukiman warga. Artinya tidak sedikit pula warga yang tinggal di wilayah Kalijodo ini yang memang benar-benar rumah tangga. Inilah yang diminta mereka menjadi pertimbangan pemerintah ketika akan melakukan penggusuran kawasan lokasi hiburan di Kalijodo. Untuk sementara demikian dapat kami laporkan, kita kembali ke Reza Ramadansyah. Baik, Priska Niken langsung dari Kalijodo, Jakarta Utara. Saudara, Kalijodo awalnya bernama Kali Angke. Sebelum lekat dengan prostitusi, Kalijodo kerap menjadi lokasi festival kebudayaan Tionghoa. Berikut Kalijodo dari masa ke masa. Kalijodo, salah satu lokasi padat penduduk di wilayah perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Sepanjang Kalijodo, bangunan semi permanen banyak berdiri. Beberapa diantaranya ditenggarai sebagai wisma-wisma yang menawarkan prostitusi. Tidak mengherankan jika saat malam hari, suasana Kalijodo pun semakin semarak. Kalijodo yang dahulu bernama Kali Angke sudah menggaung sejak tahun 1950-an. Dahulu kawasan ini kerap menjadi lokasi perayaan pesta air alias Pechun. Tradisi Tionghoa yang digelar setiap 100 hari usai Imlek yang menjadi tempat berkumpul dan bertemunya para muda-mudi. Kisah Kalijodo ini pernah diangkat dalam film Cobokan, buah karya novelis Remy Silado. Sayang sejak tahun 1970-an, wajah Kalijodo semakin buram dan lebih lekat dengan kawasan prostitusi. Beberapa kali kawasan ini disebut-sebut akan digusur, namun hingga kini kawasan Kalijodo tetap berdiri. Belakangan, alasan berada di jalur hijau, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bersikukuh akan segera membereskan Kalijodo. Kalau saya sih inginnya sebelum ya bulan ini harus diberesin harusnya. Kita akan pencar untuk yang mau dagang, kita akan kasih ke UMKM atau Pasar Jaya. Yang mau tinggal kita akan bagi di rumah susun yang ada. Yang mana ada yang kosong kita bagi. Kalau yang KTP bukan Jakarta? KTP bukan Jakarta ya pulang kampung aja udah kita bayar. Bukan tidak mungkin mengubah wajah Kalijodo.
Jika Pemprov DKI serius, Kalijodo yang identik dengan prostitusi bisa bersalin wajah menjadi lokasi pariwisata seperti di masa kejayaannya. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta.